Oke, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan penuh semangat tentunya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah belajar mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kamu juga sudah mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan sebenarnya tidak sulit. Apabila akan menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya sesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang dituju. Contoh, misalnya kalian akan mengirim surat lamaran pekerjaan untuk mengisi di perusahaan, tentunya ya dikirimkan berdasarkan kualifikasi dengan atau nama perusahaan yang dituju. Kalau untuk bekerja di kantor, tentunya untuk kantor. Kalau di dinas, tentunya ke dinas. Dan kalau di sekolah untuk guru, tentunya ke sekolah. Surat lamaran pekerjaan juga disesuaikan dengan sistematika penulisannya. Misalnya bagaimana? Nah, disesuaikan, misalnya ada aturan-aturan di instansi perusahaan atau di dinas, ada sistematika penulisan tertentu yang sudah diatur. Misalnya ada aturannya, untuk di perusahaan ini sistematikanya seperti ini, makanya kalian harus menyesuaikan dengan sistematika berdasarkan aturan yang ada di perusahaan atau di dinas maupun di sekolah. Oleh karena itu, perbanyaklah referensi untuk mempermudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut ini disajikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tentunya menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Yang kedua adalah menulis dengan susunan dan format yang rapi. Ya, biasanya ya, menulis dengan susunan yang benar itu berarti harus sistematis, tertata dengan rapi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi data sesuai dengan keperluan. Nah, sesuai dengan keperluan, misalnya apabila dibutuhkan ada lampiran-lampiran, misalnya riwayat hidup, makanya kalian harus melengkapi data sesuai dengan keperluan atau aturan di suatu instansi perusahaan. Yang keempat adalah melampirkan surat pendukung seperti sertifikat atau pengalaman pekerja ya. Yang berikut, kegiatan 1. Nah, ini tugas kalian adalah kegiatan 1, menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dalam kegiatan ini, kamu diminta untuk menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang sudah kamu pelajari pada subbab sebelumnya ya. Berilah tanda panah pada tabel berikut ini sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalian tinggal menentukan atau mencocokkan. Kalau misalnya bahasanya adalah menjodohkan mana jawaban yang benar. Nah, ini dia contoh ya, nomor 1, surat lamaran pekerjaan, sistematikanya. Nah, di surat lamaran pekerjaan di sini nomor 1, Semarang 12 November 2008, berarti ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Berarti kalau dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ini adalah apa? Misalnya yang terhormat bagian personalia, ini adalah apa? Alamat suratkah, alinea pembukakah, atau isi? Ya, tenang, masih ada halaman berikutnya. Nah, ini juga kalian harus cocokkan dengan yang di atas atau yang di bawah di halaman sebelumnya tadi. Ya, kalian tinggal membaca dengan menjeda video ini. Yang berikutnya adalah berdasarkan penjabaran pada subbab sebelumnya, tentukanlah isi surat lamaran pekerjaan tersebut berikut ini dan temukan ciri-ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan pada teks berikut ini. Nah, ini contohnya ya, karena terlalu panjang jadi saya potong. Semarang dan seterusnya kalian bisa membaca dengan menjeda video ini. Kemudian selanjutnya ya, ini. Oke.
Kalian jeda saja videonya untuk membacanya. Oke, sampai terakhir. Ya. Tugas kalian adalah ya, sampai dengan daftar riwayat hidup. Tugas kalian adalah surat lamaran pekerjaan tadi. Catatlah hasil identifikasi terhadap isi dan kaidah kebahasan surat lamaran pekerjaan dalam tabel berikut. Artinya yang surat lamaran pekerjaan tadi yang ini ya. Yang ini dari sini. Dari sini kalian isi berdasarkan isi surat lamaran pekerjaan dan kebahasaan. Oke? Dan yang terakhir tugas kalian adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Setelah mempelajari sistematika, isi, kebahasaan surat lamaran pekerjaan, buatlah surat lamaran pekerjaan. Kamu boleh membuat surat lamaran pekerjaan dengan memilih dari berbagai sumber. Nah, khusus untuk kalian, untuk menulis surat lamaran pekerjaan ini, silakan kalian lampirkan contoh lowongan pekerjaan. Misalnya di Megaria atau dimanapun, atau di perusahaan manapun yang membutuhkan surat lamaran pekerjaan, kalian ambil brosurnya, contoh lowongan pekerjaan, kemudian kalian tulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan brosur atau lowongan pekerjaan yang kalian temukan ya. Kalau misalnya dapat dari internet, silakan kalian lampirkan foto atau contohnya ya, kalian lampirkan dalam bentuk foto. Oke? Untuk surat lamaran pekerjaan ini khusus untuk tugas yang pertemuan keempat, dan jangan lupa kerjakan tugas sebelum-sebelumnya. Bagi yang belum menyelesaikan tugas pertemuan pertama sampai dengan keempat, silakan kalian segera selesaikan, karena untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita tidak akan membahas lagi surat lamaran pekerjaan dan tentunya dengan materi yang baru. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu materi kita hari ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan jangan lupa terus semangat dan lakukan yang terbaik. Terima kasih.